Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Halo, jumpa lagi bersama saya Grace Bace Oratmangun, calon guru penggerak Angkatan 4 Kota Tual dari SMA Kristen Tual, Provinsi Maluku. Dalam aksi nyata budaya positif dengan fasilitator Bapak Edi Sarwito dan pendamping praktik Ibu Jumila Latar. Aksi nyata budaya positif yang saya lakukan di SMA Kristen Tual adalah membuat keyakinan kelas, penerapan segitiga restitusi, dan webinar pengimbasan budaya positif kepada rekan-rekan guru di sekolah. Bapak Ibu guru hebat, pendidikan adalah jembatan untuk mencerdaskan generasi bangsa. Pendidikan memiliki peran yang begitu penting dalam kemajuan negara ini. Dengan pendidikan, kita dapat membedakan yang baik dan yang buruk. Akan tetapi, di zaman ini, kondisi moral dan etika beberapa pelajar sangatlah memprihatinkan, seperti membolos, membuli, cepat emosi, merokok, membrosir film dewasa, dan lain-lainnya. Hal ini disebabkan oleh tren masa kini. Oleh karena itu, sudah sepatutnya sebagai seorang pendidik kita harus menuntun perilaku peserta didik ke arah yang lebih baik dengan menanamkan budaya positif di sekolah. Seperti pepatah, guru kincing berdiri, murid kincing berlari. Maksudnya, apabila kita sebagai guru memberikan contoh yang baik, maka siswa akan mengikuti kita. Sesuai dengan tujuan pendidikan, di mana menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan itu menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak, agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun anggota masyarakat. Untuk itulah, dalam upaya menanamkan budaya positif di sekolah, guru harus berperan sebagai manajer sehingga diharapkan menjadi agen transformasi perubahan untuk mewujudkan murid yang memiliki karakter profil Pancasila. Dalam mewujudkan budaya positif di sekolah, saya harus bekerja sama dan berkolaborasi dengan warga sekolah. Bapak Ibu guru hebat, ada perincian dari tindakan aksi nyata yang dilakukan. Pada minggu pertama, di akhir semester 1, saya berkomunikasi dengan Kepala SMA Kristen tentang penerapan budaya positif di sekolah. Minggu kedua, pada tanggal 3-8 Desember, saya melakukan penerapan aksi nyata di dalam kelas yang saya ajar. Dan minggu ketiga, saya melakukan sosialisasi lewat Zoom meeting. Dan minggu keempat, mengamati proses yang berlangsung. Berikut adalah dokumentasi melalui foto dan video yang saya lakukan dalam aksi nyata budaya positif di SMA Kristen Tual. Percaya pada diri demi cita-cita, belajar, bergerak, bermakna. Aku bisa belajar dari ilmumu. Oh, kamu bisa belajar dari yang ku tahu. Belajar, bergerak, bermakna. Yeah. Semua murid, semua guru, 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 semua murid, semua guru. Meski berbagai budaya, berbagai usia, Dan ingatlah bahwa kita insan yang merdeka. Belajar, bergerak, bermakna. Semua murid, semua guru, 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 semua murid, semua guru. Belajar,
Ibu. Shalom. Halo. Ya, terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu dalam sosialisasi budaya positif di siang hari ini. Sebelum kita mulai, ada satu pantun yang hendak saya bagikan kepada Bapak Ibu sekalian. Pantunnya berbunyi begini. Jalan-jalan ke Kota Batu. Tidak lupa membeli sepatu. Jika sepatu sudah baru, semangat sekolah haruslah baru. Mari kita berikan aplaus untuk kita semua. Ya, Bapak Ibu, tema sosialisasi kita di siang hari ini tentang penerapan budaya positif di lingkungan SMA Kristen Tual dengan tujuan sosialisasi, yaitu penguatan peran kita sebagai peserta didik untuk menerapkan budaya positif di sekolah. Yang kedua, terwujudnya karakter profil pelajar Pancasila yang kuat melalui pembiasan budaya positif. Saya izin screen. Sudah muncul Bapak Ibu? Sudah. Oke. Bapak Ibu, ini adalah tema sosialisasi budaya positif di SMA Kristen Tual. Bersama saya Grace Bace Oratmangun, calon guru penggerak angkatan 4 Kota Tual. Untuk Bapak Ibu ketahui bahwa budaya positif itu sangat penting untuk mengembangkan kepada peserta didik sesuai dengan profil Pancasila, yaitu beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa, kemudian berakhlak mulia, berbhinneka global, gotong royong, mandiri, bernalar kritis, dan kreatif. Itu adalah 6 profil Pancasila. Nah, bagaimana peran kita sebagai peserta didik untuk dapat menumbuhkan disiplin diri kepada siswa-siswa yang ada di sekolah kita, untuk mereka dapat menggali potensinya dan mampu mengontrol diri mereka sendiri. Kita tahu bersama bahwa budaya positif itu sudah kita lakukan di sekolah kita masing-masing, baik itu dalam kelas, dalam tugas sebagai wali kelas, bahkan tugas sebagai guru jaga, bahkan tugas sebagai guru mata pelajaran. Untuk itu, tidak untuk menjadi sesuatu yang mau diajari atau menjadi yang lebih tahu dari Bapak Ibu, tetapi saya di sini mau membagikan selama saya mengikuti guru penggerak dalam modul 1.4 tentang budaya positif. Jadi ada beberapa hal yang harus dibagikan, yaitu yang pertama tentang perubahan paradigma baru, kemudian konsep disiplin positif dan motivasi, kemudian pemenuhan kebutuhan dasar, kemudian 5 posisi kontrol, kemudian keyakinan kelas, dan yang terakhir adalah segitiga restitusi. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, ada yang tahu ini siapa Bapak Ibu? Ya, ini adalah Bapak Ki Hajar Dewantara. Beliau adalah Bapak Pendidikan Nasional kita. Saya berbagi sedikit. Ki Hajar dia menyebutkan bahwa sekolah adalah ladang dan kita pendidik adalah petaninya, dan peserta didik atau siswa-siswa kita adalah biji. Kita tahu bersama bahwa biji itu berbeda-beda. Bagaimana cara seorang petani untuk menumbuhkan benih atau dari biji-biji itu, benih-benih itu sendiri. Untuk itu di setiap benih dengan masa pertumbuhan itu juga berbeda-beda, tidak bisa disamakan. Sama halnya dengan kita, bagaimana cara kita selaku pendidik untuk menjaga, memberikan motivasi, memelihara, mendidik anak-anak didik kita di sekolah. Baik, kita lanjut pada slide berikut. Kita bahas pertama tentang perubahan paradigma.
akan membuat satu permainan, Bapak Ibu. Coba Bapak Ibu perhatikan ada gambar apa yang ada di layar Bapak Ibu. Ada gambar apa, Bapak Ibu? Tangan Ya. genggam. Tangan yang digenggam atau menopang. Ini ada satu permainan namanya cobalah buka. Mari coba Bapak Ibu menggenggam salah satu tangan Bapak Ibu. Kemudian Bapak Ibu membayangkan Bapak Ibu sedang menyimpan sesuatu yang sangat berharga di dalam kepal tangan Bapak Ibu. Entah itu emas atau uang atau sesuatu yang menurut Bapak Ibu itu sangat berharga bagi Bapak Ibu. Kemudian coba membayangkan ada seorang rekan kerja, teman Bapak Ibu yang bagaimana cara dia untuk mau supaya Bapak Ibu membuka kepal tangan Bapak Ibu. Entah dengan cara membujuk, dengan menghardik atau menggoda, atau menawari sesuatu yang mungkin juga berharga kepada Bapak Ibu agar Bapak Ibu membuka kepal tangan Bapak Ibu tersebut. Nah, pertanyaannya, kira-kira apakah Bapak Ibu akan membuka kepal tangan berdasarkan rayuan atau gombalan, bujukan daripada teman Bapak Ibu atau tidak? Menurut Bapak Ibu bagaimana? Apakah Bapak Ibu akan membuka kepal tangan Bapak Ibu atau ayo Bapak Ibu dengan bujukan rayuan? Silakan. Ayo. Ibu Mei, silakan. Apakah Ibu Mei akan membuka kepal tangan daripada Ibu Mei? Iya, terima kasih Ibu Grace untuk kesempatan yang diberikan. Kalau menurut saya, ketika sesuatu yang berharga itu digenggam, tetap akan dijaga genggaman apa yang digenggam itu dan tidak akan mudah terpengaruh dengan rayuan-rayuan selagi rayuan itu tidak bermanfaat untuk diri sendiri atau rayuan itu tidak memberikan faedah kepada hal apapun yang kita jaga. Demikian dari saya, terima kasih. Ya, terima kasih Ibu Mei. Baik sekali. Jadi itu adalah jawaban daripada Ibu Mei. Jadi kalau sesuatu yang baik untuk sesuatu yang bermanfaat, Ibu Mei pasti akan membuka. Jadi Ibu Mei memberikan diri untuk mau menerima. Jadi Bapak Ibu, ada satu penulis namanya Philip Fang. Dia berkata, jika kamu tahu apa yang ingin kamu capai dalam hidup, kamu akan terinspirasi untuk berubah, untuk menjadi lebih baik. Sama seperti Ibu Mei, ketika ia mau berubah, dia melihat sesuatu, walaupun dia merasa sesuatu yang dia kepalkan itu baik bagi dia akan berusaha untuk bagaimana sesuatu yang ditawarkan itu menjadi manfaat untuk dia. Nah, Bapak Ibu, kita lanjut. Jadi untuk membangun budaya positif, sekolah perlu menyediakan lingkungan yang positif juga. Sekolah yang aman, nyaman, karena murid-murid mampu untuk berpikir, bertindak, menciptakan dengan sesuatu yang merdeka dan mandiri, bahkan bertanggung jawab. Nah, ini ada satu bapak, namanya Dr. William Glasser, seorang psikolog dari Australia. Dia membuat 4 teori kontrol. Di antaranya 1, guru mengontrol murid. Yang kedua, semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Lalu yang ketiga, kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Kemudian orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Kita akan bahas satu persatu, Bapak Ibu.
Yang pertama, ilusi guru untuk mengontrol murid. Pada dasarnya, kita tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu jika murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya. Walaupun tampaknya kita sudah mengontrol perilaku murid tersebut. Nah, teori kontrol menyatakan bahwa semua perilaku memiliki tujuan, bahkan terhadap perilaku yang tidak disukainya. Contoh Bapak Ibu. Bapak Ibu memberikan suatu perintah. Silahkan mengerjakan tugas dalam kelompok. Jadi itu merupakan suatu perintah untuk dapat mengontrol kerja siswa di dalam kelompok. Teori kontrol yang berikut adalah bahwa semua penguatan positif dan positif efektif dapat bermanfaat. Jadi penguatan positif atau bujukan itu adalah bentuk-bentuk kontrol. Jadi segala usaha yang dapat mempengaruhi murid agar dapat mengulangi suatu perilaku tertentu, itu adalah usaha untuk mengontrol murid tersebut. Jadi usahanya dalam bentuk perintah. Perintah untuk contoh, kita memberikan perintah mengumpulkan tugas dengan bujukan, kalau kamu mengumpulkan tugas tepat waktu, kamu akan mendapatkan nilai yang baik. Itu contoh Bapak Ibu. Lalu yang berikut, ilusi yang berikut menurut Bapak William Glasser, bahwa kritik dan membuat kritik akan membuat orang merasa bersalah, dapat menguatkan karakter seseorang. Jadi menggunakan kritik dan rasa bersalah itu juga merupakan salah satu cara untuk bagaimana siswa dia merasa perlu untuk belajar mengontrol dia punya diri sendiri. Contoh Bapak Ibu, seberapa banyak daripada kita sebagai seorang peserta didik untuk menggunakan cara ini? Kebanyakan kita punya tujuan itu baik. Tujuan kita adalah memastikan siswa kita dia menyadari kesalahan dia. Kalau dia punya masalah, dia membuat suatu permasalahan. Tapi kadang nanti ilusi yang keempat ini dia berkaitan dengan ilusi yang ketiga, bahwa kadang kata-kata kita sudah membuat dia merasa tidak nyaman. Nah, ilusi yang keempat, bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Jadi orang dewasa nih selalu menyadari bahwa perilaku mereka tidak akan efektif dalam jangka waktu yang panjang dan membuat hubungan akan terjadi permusuhan dan sebagainya. Jadi dia berkaitan dengan ilusi yang ketiga, bahwa ketika kita mengeluarkan bahasa, kalimat yang tidak menyenangkan kepada sesama atau kepada peserta didik kita, kadang ada rasa-rasa bersalah muncul. Dan akhirnya ketika kita pergi atau berhadapan, berpas-pasan dengan peserta didik atau orang tertentu, kita sudah mulai tidak nyaman. Nah, itu adalah cara atau ada itu 4 bagian yang disampaikan oleh Glasser mengenai posisi kontrol tadi. Nah, Bapak Ibu, kita sebagai peserta didik tahu betul bahwa jika kita memaksa kehendak kita kepada peserta didik atau orang lain, lambat laun keadaan ini akan merasa tidak biasa, tidak nyaman. Mungkin peserta didik akan merasa bosan, tidak nyaman, bahkan membangkang, tidak mau menuruti perintah ketika kita selaku peserta didik meminta tolong dan sebagainya. Nah, berikut adalah stimulus respon melawan teori kontrol tentang pandangan dunia. Contoh, di dalam stimulus respon, kita melihat suatu kebutuhan itu selalu sama, tetapi di dunia kontrol tentang dunia, teori kontrol itu berbeda. Dan sebaliknya, semua orang melihat hal yang sama, tetapi kalau di teori kontrol, setiap orang memiliki gambaran yang berbeda-beda. Dan sebagainya. Jadi ada 2, 3, 4, dan seterusnya. Ada banyak posisi kontrol. Nah, Bapak Ibu,
Itu adalah pandangan tentang paradigma, bagaimana posisi kontrol kita selaku guru berdasarkan 4 posisi kontrol yang disampaikan oleh Dr. William tadi. Yang berikut adalah konsep disiplin positif dan motivasi. Mari kita introspeksi diri kembali. Kira-kira pernahkah kita menunjuk satu arah, satu jari kepada peserta didik kita sama seperti gambar yang ada di depan layar Bapak Ibu? Ya. Ada satu pertanyaan yang Bapak Ibu perlu untuk menjawab. Menurut Bapak Ibu, bagaimana cara membuat agar siswa itu disiplin? Ya, silakan Bapak Ibu, mungkin ada yang mau menyampaikan pendapat. Menurut Bapak Ibu, bagaimana cara Bapak Ibu untuk membuat siswa itu menjadi disiplin? Bapak Ibu silakan. Ibu Ivon silakan. Ibu Vin, silakan. Bagaimana cara Ibu Vin untuk membuat siswa itu disiplin? Ayo, yang lain. Bu Sri, silakan. Ya, mungkin Bapak Ibu lagi berpikir-pikir, merenung pernyataan bahkan gambar yang ada di depan layar Bapak Ibu. Ya, jadi Bapak Ibu, Bapak Pendidikan kita Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa di mana ada kemerdekaan, di situ ada disiplin yang kuat. Untuk mencapai kemerdekaan atau dalam konteks pendidikan, untuk menciptakan murid yang merdeka, syarat utamanya adalah harus ada disiplin yang kuat. Itu menurut Bapak Ki Hajar kita. Nah, ini adalah Ibu Diana Gosen. Dia merumuskan apa arti daripada disiplin. Menurut dia, untuk menjadi seorang murid atau pengikut, seorang harus paham betul alasan mengapa mereka mengikuti suatu aliran atau ajaran tertentu. Sehingga motivasi yang terbangun adalah motivasi intrinsik dalam diri dia, bukan dari luar dia. Jadi untuk menciptakan seseorang yang murid untuk menjadi seorang yang disiplin, dia akan murid itu, peserta didik, dia akan melihat gurunya sendiri dari orang yang dia ajar, orang yang diajari. Jadi bagaimana cara kita melatih diri kita selaku pendidik, kemudian tingkah laku kita dari hal ketetapan waktu, masuk kelas, masuk sekolah, cara berpakaian kita, inilah banyak caranya siswa untuk melihat kita, untuk bagaimana dia mengambil seseorang, tingkah laku seseorang ini menjadi sesuatu yang dijadikan sesuatu yang wow untuk dia, dicontohi maksudnya. Nah, Bapak Ibu, ada menurut Gosen, dia punya 3 alasan dalam perilaku manusia. Yang pertama, menghindari ketidaknyamanan atau hukuman dalam tingkatan rendah dan motivasi perilaku manusia. Yang berikut, untuk mendapatkan imbalan, penghargaan dari orang lain. Jadi ini adalah alasan-alasan perilaku manusia. Jadi yang pertama, dia menghindar dari ketidaknyamanan. Yang kedua, dia melakukan sesuatu karena mau mendapatkan imbalan atau mendapatkan penghargaan dari orang lain. Lalu yang ketiga, dia mau menjadi
seseorang dia mau menjadi orang yang mau untuk dihargai. Jadi itu menurut Gosen dalam dia punya buku sendiri. Jadi yang menjadi pertanyaannya adalah bagaimana cara kita selaku guru untuk menanamkan disiplin positif kepada peserta didik. Apakah selama ini disiplin yang kita tanamkan kepada peserta didik ini kira-kira kita lihat dari 3 perilaku manusia itu yang menurut Gosen. Karena kebanyakan dari kita 3 alasan ini mau mendapatkan imbalan atau penghargaan, mau dapat penghargaan untuk menghargai diri, bahkan dari ketidaknyamanan. Lalu yang berikut adalah pemenuhan kebutuhan dasar. Ini ada studi kasus Bapak Ibu, kita perlu diskusi bahkan saling memberikan pertanyaan. Pertanyaannya, studi kasusnya begini. Ibu Ambar, seorang guru wali kelas di kelas 2A di SD Pelita Harapan, Pelita Hati. Dia sedang bingung menghadapi ulah dari salah satu murid di kelasnya, Doni. Beberapa anak di kelas telah datang kepadanya dan mengeluhkan Doni yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Bapak Ibu menghadapi situasi seperti Ibu Ambar, apa yang akan Bapak Ibu lakukan? Saya ulang, jadi ceritanya Ibu Ambar ini adalah wali kelas dari kelas 2A. Dia lagi bingung menghadapi kasus daripada anaknya, yaitu namanya Doni. Dia punya teman-teman di dalam kelas sudah mengeluh, karena Doni ini selalu datang dan meminta bekal makan siang dengan paksa. Nah, dalam keadaan begini, kira-kira apa yang Bapak Ibu lakukan? Silakan Bapak Ibu, ada yang memberikan tanggapan ketika Bapak Ibu jadi wali kelas? Ada masalah seperti ini? Ya, ini anak SMP, SD, SMP. Posisi SMA-nya, tanggapan Bapak Ibu bagaimana ketika ada anak yang punya masalah seperti ini? Wali-wali kelas, ayo. Ibu Misi, bagaimana tanggapan Ibu Misi dalam menangani kasus Doni? Apa yang Ibu Misi lakukan? Ayo. Silakan membaca, merenungkan apa yang akan Ibu lakukan. Ada? Ya, jangan diskusi kelompok. Silakan. Apa yang harus Bapak Ibu lakukan? Apakah memanggil atau biarkan saja dan sebagainya? Ayo, Bapak Ibu. Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya akan mencoba menjawab untuk menghadapi siswa yang seperti Doni. Mungkin akan dipanggil, lalu diberikan pengarahan, kemudian diarahkan untuk tidak mengulangi perbuatan tersebut. Mungkin seperti itu untuk anak SMA, karena kebetulan saya tidak pernah menghadapi anak SD atau SMP. Ya, terima kasih. Terima kasih Ibu Misi. Jadi Ibu Misi akan memanggil dan memberikan nasihat. Ya, baik sekali Bapak Ibu. Mari kita lihat gambar berikut ini. Jadi kebutuhan dasar manusia ada 5. Ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, kebutuhan dasar untuk bertahan hidup.
Nah, kebutuhan dasar untuk bertahan hidup ini bersifatnya fisiologis. Misalnya bertahan hidup untuk makan, untuk tinggal, untuk kesehatan, dan sebagainya. Yang kedua adalah kebutuhan cinta dan kasih sayang. Kebutuhan ini memberi dan menerima kasih sayang dan kebutuhan untuk merasa seseorang menjadi bagian dalam diri atau kelompok tertentu. Lalu yang berikut adalah kebebasan, kebutuhan dasar. Yang ketiga adalah kebebasan, kebutuhan untuk bebas, dia mandiri, otonomi, memiliki pilihan untuk mengendalikan arah hidup. Lalu yang keempat adalah kebutuhan dasar kesenangan, kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain, tertawa, dan yang terakhir adalah kebutuhan kekuasaan. Kebutuhan ini yang berhubungan dengan kekuatan yang mencapai sesuatu menjadi kompeten, menjadi terampil, dia harus diakui atas segala prestasi, keterampilan yang dia punya, dan sebagainya. Jadi dari 5 dasar ini pasti dimiliki oleh setiap manusia. Saya bahkan Bapak Ibu, apalagi anak-anak kita. Jadi setiap anak-anak memiliki masalah, memiliki kasus-kasus tertentu yang dihadapi oleh kita selaku pendidik, baik secara langsung ketika kita mengajar selaku guru mata pelajaran, bahkan ketika guru mata pelajaran mengeluhkan kepada kita selaku wali kelas, kita harus mempertimbangkan 5 kebutuhan dasar ini. Jangan semena-mena kita langsung saja menjudge anak tersebut dan sebagainya. Nanti kita akan bahas lebih dalam di poin berikutnya. Kita berdasarkan studi kasus tadi, Bapak Ibu, kasusnya Doni, dari 5 aspek kebutuhan dasar ini ada yang perlu dibahas satu persatu. Nah, kalau Doni ini suka mengambil makanan bekal daripada teman-temannya, kalau dia ada di kasus kebutuhan dasar pertama atau bertahan hidup, berarti Ibu Ambar tahu bahwa anak ini pasti lapar. Lapar karena apa? Dia orang tuanya tidak membuat makanan. Sehingga kebutuhan dasar yang sedang dipenuhi oleh Doni adalah dia bertahan hidup. Lalu yang berikut kebutuhan dasar. Kalau kebutuhan dasar si Doni yaitu cinta dan kasih sayang, berarti dia melakukan kejadian masalah itu karena dia merasa bahwa orang tuanya tidak memperhatikan kebutuhan dasar dia dengan tidak membuat makanan, membuat bekal ketika dia ke sekolah dan sebagainya. Jadi dia membutuhkan cinta, sayang daripada siapa saja yang ada di sekitar dia. Nah, yang berikut kalau kebutuhan dasar masalah Doni tentang kekuasaan, berarti Doni merasa bahwa dia akan terus mengganggu teman-temannya karena dia tidak takut dia punya teman-teman, dia merasa bahwa dia yang berkuasa sehingga tidak ada orang yang bisa melawan dia terus akan mengganggu. Lalu yang berikut kebutuhan dasar Doni ketika dia merasa kebutuhannya akan sesuatu yang menjadi kesenangan, dia terus akan mengganggu teman-teman dia, menjadi sesuatu yang menjadi iseng, dan dia menikmati dia punya kelakuan tingkah laku itu. Jadi dia terus akan mengganggu karena dia merasa bahwa itu adalah sesuatu yang menjadi kesenangan dia ketika dia mengambil bekal teman-temannya akan memiliki ekspresi yang sedih atau marah dan sebagainya. Istilah kita adalah baterek dan sebagainya. Lalu yang berikut adalah kebutuhan dasar Doni. Kalau itu adalah bagian daripada suatu kebutuhan yang bebas, berarti dia akan selalu membawakan bekal yang sama dengan teman-temannya. Oleh karena itu dia ingin supaya mencoba setiap jenis makanan, masakan yang diberikan atau dibawa oleh teman-temannya. Ya, itu. Jadi setiap masalah punya alasan Bapak Ibu.
Nah, itu adalah pemenuhan kebutuhan dasar daripada Doni berdasarkan kasus-kasus yang dialami. Nah, Bapak Ibu, jadi mari sama-sama kita merenungkan sejenak perilaku peserta didik kita. Apa yang sudah kita lakukan kepada mereka? Apakah tindakan atau cara kita menangani kasus-kasus sudah sesuai dengan kebutuhan dasar manusia atau tidak? Apakah sudah sesuai dengan kebutuhan ia bertahan hidup? Ataukah sudah kita menangani kasus peserta didik kita sudah sesuai dengan cinta dan kasih sayang? Atau karena kesenangan dia dan sebagainya? Ataukah ini kita hanya memukul rata setiap masalah? Yang penting masalah selesai, sudah aman, tidak ada tindak lanjut dan sebagainya. Menjadi perenungan bagi diri kita selaku guru, selaku wali kelas, supaya setiap masalah yang terjadi di dalam kelas kita bisa melihat berdasarkan 5 kebutuhan dasar. Apa yang anak-anak kita mau atau dapatkan, atau yang dia mau dari setiap masalah itu. Nah, ya, kita akan membahas tentang Dina Gosen punya buku. Dia mengemukakan bahwa guru perlu meninjau kembali penerapan disiplin di dalam ruang-ruangan di dalam kelas. Perlu meninjau kembali penerapan disiplin di dalam kelas. Jadi ada 5 posisi kontrol menurut Diana Gosen yang perlu dilakukan oleh seorang guru. Nah, yang pertama, posisi kita sebagai penghukum. Yang kedua, posisi kita sebagai orang untuk membuat orang merasa bersalah, atau posisi kita sebagai seorang teman kepada peserta didik kita, atau posisi kita sebagai mentor atau pemantau, monitor atau pemantau, dan ataukah posisi kita sebagai manajer. Kita akan bahas satu persatu, Bapak Ibu. Nah, berdasarkan penjelasan Gosen bahwa dari 5 posisi kontrol ini, salah satunya adalah penghukum. Jadi penghukum ini adalah seorang penghukum bisa menggunakan hukuman secara fisik bahkan verbal. Orang-orang yang menjalankan posisi ini, dia senantiasa mengatakan bahwa sekolah itu perlu sistem atau alat yang lebih menekankan murid lebih dalam lagi dengan melakukan penerapan hukuman itu. Contoh, kita selalu berdiri di depan kelas atau di depan pintu masuk dan sebagainya dengan menggunakan memegang sesuatu yang mungkin saja tujuannya untuk menggertakkan atau menunjukkan sikap kita sebagai seorang yang perlu ditakuti oleh peserta didik. Nah, dengan pernyataan-pernyataan patuhi aturan saya atau awas dan sebagainya. Pernyataan-pernyataan ini menunjukkan bahwa kita adalah seorang guru yang dilihat dari sisi guru yang suka menghukum. Nah, itu Bapak Ibu. Lalu yang berikut adalah posisi guru sebagai guru yang suka membuat orang merasa bersalah. Ya, posisi ini biasanya guru akan lebih menyampaikan sesuatu dengan suara yang lembut, perlahan-perlahan, tetapi kadang membuat itu peserta didik merasa tidak nyaman. Dia rasa bersalah, rasa rendah diri, dan sebagainya. Itu adalah posisi di mana seorang guru memiliki sifat membuat orang merasa bersalah dengan kasus-kasus tertentu. Contoh, kata-kata yang selalu dikeluarkan. Ibu sangat kecewa dengan kamu. Pernyataan ini, Bapak Ibu, kadang
membuat kita biasa, kata-katanya biasa, tetapi membekas di hati peserta didik dan sebagainya. Atau bagaimana kalau orang tua kamu tahu, pasti kalau bilang kata orang tua, tetap peserta didik itu dia akan merasa tidak nyaman dan sebagainya, karena berhubungan dengan orang tua. Lalu yang berikut Bapak Ibu, posisi guru kita adalah sebagai teman. Ya, sebagai teman. Teman ini adalah guru pada posisi ini tidak akan menyakiti peserta didiknya, namun dia berusaha untuk bagaimana mengontrol peserta didik itu melalui keadaan persuasi. Jadi banyak di antara kita yang menggunakan cara-cara ini sebagai cara untuk mendekati siswa yang punya masalah. Nah, contoh, ayo kata-katanya. Ya, sudah kali ini tidak apa-apa. Nanti ibu sama-sama membantu. Jadi pernyataan-pernyataan ini yang membuat kadang siswa semakin semangat, merasa ada yang menjadi sesuatu yang mendorong, membantu. Walaupun kadang ada siswa yang juga merasa, aduh ibu guru turun tangan, atau bapak guru turun tangan, ini berarti gimana lah. Jadi ada, tapi di mana posisi kontrol kita sebagai guru untuk menjadi seorang teman kepada peserta didik kita. Yang berikut, sebagai monitor atau pemantau. Monitor berarti dia memantau, mengawasi setiap gerak-gerik peserta didik, tingkah laku daripada orang yang kita awasi. Jadi cukup berada dari jauh, mengamati, melihat tingkah laku peserta didik kita. Ini ada banyak di sekolah kita, bahkan kita sendiri yang harus memantau, melihat dari jauh tingkah laku peserta didik kita. Nah, contohnya, pertanyaan yang biasa disampaikan, kalau punya masalah, kira-kira sanksi atau konsekuensi apa yang akan kamu terima? Jadi ini adalah sebuah pertanyaan, contoh pertanyaan yang diberikan kepada seorang peserta didik dari seorang guru yang sifatnya sebagai pemantau. Lalu yang terakhir Bapak Ibu, sifat seorang guru yang menjadi seorang manajer. Nah, posisi manajer ini adalah posisi mentor, di mana seorang guru dia berbuat sesuatu bersama dengan muridnya, mempersilakan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas setiap masalah. Nah, contoh, ketika suatu masalah yang terjadi kepada peserta didik, bagaimana posisi kita selaku pendidik untuk mempersiapkan ada 5 posisi kontrol itu, mau menjadi penghukumkah, mau menjadi guru yang mau menjadi manajer, atau pemantau, atau bahkan menjadi guru yang mau membuat orang untuk merasa bersalah. Jadi itu semua dikembalikan kepada Bapak Ibu ketika menghadapi suatu masalah. Nah, Bapak Ibu, yang berikut adalah keyakinan kelas. Nah, Bapak Ibu, menurut dosen, keyakinan kelas itu akan lebih memotivasi peserta didik daripada memotivasi secara intrinsik. Ketika rapat kemarin, saya pernah berkata bahwa kalau kita membuat lebih baik setiap wali kelas membuat keyakinan kelas, supaya keyakinan kelas ini yang nanti akan mengatur semua warga dalam kelas itu sendiri. Supaya ketika ada masalah-masalah yang terjadi di dalam kelas, bisa dengan sendirinya wali kelas bisa mengatasi. Karena mereka sendiri yang membuat keyakinan kelas, bukan peraturan yang dibuat
oleh sekolah dan sebagainya. Karena berdasarkan keyakinan mereka, mereka mau belajar, mereka mau rajin masuk sekolah, mereka mau mendapat nilai yang baik, itu semua ada di dalam keyakinan kelas. Nah, menurut dosen, seorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada sekedar mengikuti serangkaian perintah. Jadi, murid-murid akan perlu mendalami suatu keyakinan kelas daripada hanya mendengarkan peraturan-peraturan yang nantinya akan mengatur dia. Jadi intinya keyakinan kelas ini dibuat dan dilakukan oleh peserta didik yang ada di dalam kelas. Berikut adalah bagaimana cara untuk pembuatan keyakinan kelas. Jadi ada macam-macam. Jadi pembentukan keyakinan kelas itu kelasnya harus bersifat lebih abstrak, jadi dia peraturan-peraturannya harus rinci, konkret. Keyakinan kelas itu berupa pernyataan. Jadi misalnya tadi saya harus rajin belajar. Jadi atau setiap guru masuk di dalam kelas kita wajib membuat tugas dan sebagainya. Tidak boleh tidur dalam kelas dan sebagainya. Tidak boleh bercerita di dalam kelas. Itu adalah pembentukan keyakinan kelas. Bapak Ibu, saya akan menunjukkan video yang sudah saya lakukan kepada peserta didik. Kabarnya Bapak Ibu. Oke. Sabar ya. Ivan. Iya. Sudahkah Bapak Ibu muncul di layar? Ya. Kita kasih tunjuk. Apa kabar hari ini? Baik. Luar biasa atau baik? Baik. Ya. Oke, jadi kalau hari ini kalian baik, itu lihat mana senyuman yang paling indah. Baik, anak-anak sekalian, yang cantik, yang ganteng, kita akan ada pada penjelasan singkat tentang kesepakatan di dalam kelas. Kesepakatan kelas ini adalah nilai positif yang wajib dilakukan oleh warga kelas, dibuat dan dilakukan oleh warga kelas. Dengan demikian, adakah di antara kita yang tahu mengapa kalau keluar dari rumah menggunakan motor harus menggunakan helm? Iya kan, pakai helm? Siapa sini yang kalau keluar rumah dengan motor tidak menggunakan helm? Ada? Tidak? Betul? Ya. Nah, menggunakan helm bukan berarti takut kepada Bapak, Ibu, polisi, poluan, tetapi menggunakan helm tujuannya untuk melindungi kita dari kecelakaan, kepala kita dan sebagainya. Itu bagian dari peraturan di lalu lintas. Lalu contoh lain lagi di dalam lingkungan sekolah, kita wajib menggunakan pakaian yang diatur oleh sekolah yayasan. Contoh, setiap hari Rabu wajib menggunakan pakaian adat cewek. Nah, tujuannya apa? Ada
keseragaman di dalam lingkungan sekolah. Nah, lalu kalau yang tidak menggunakan pakaian cele bukan berarti dia takut, tetapi dia wajib menggunakan pakaian tersebut supaya ada keseragaman tadi. Bisa mengerti? Bisa. Ya, berdasarkan penjelasan dan contoh-contoh tadi, adakah di antara kalian yang bisa menyebutkan apa saja nilai-nilai positif di dalam kelas untuk kita kesepakati bersama? Ada yang bisa? Saya. Oke, Sri? Ya, nilai-nilai positif dalam kelas itu doa. Iya, bagaimana maksud berdoanya apa? Ya, sebelum itu mulai aktivitas kita di pagi hari kita harus memulai dengan doa. Ya, benar sekali. Mari kita berikan aplaus untuk ya, jadi kesepakatan yang diusulkan oleh Hendrik ialah berdoa. Jadi setiap pagi sebelum melakukan pembelajaran dan mengakhiri pembelajaran di dalam kelas kita wajib berdoa. Setuju? Setuju. Oke. Ada yang lain? Ya. Silakan. Nilai positif dalam kelas contohnya seperti ada teman yang punya pena hilang harus dikembalikan. Oh, oke. Jadi contoh yang lain adalah kejujuran. Jadi menurut Stefanus, kalau ada sesuatu yang hilang di dalam kelas berarti wajib untuk dikembalikan. Oke. Mari kita berikan aplaus. Ada yang lain? Oh, silakan Dion. Disepakati bersama itu disiplin dan bertanggung jawab. Iya, maksud dari disiplin dan bertanggung jawab itu seperti apa? Disiplin dalam artian kita harus disiplin waktu, masuk kelas tepat waktu sehingga guru yang masuk dalam kelas kita sudah ada di dalam ruangan kelas. Dan bertanggung jawab dalam artian kita harus mengerjakan tugas-tugas yang diberikan guru dengan tepat waktu. Oke, benar. Jadi harus disiplin dan bertanggung jawab. Jadi bagaimana, kita sepakat atau tidak? Sepakat ya. Jadi harus disiplin. Jadi kalau ketika bel berbunyi istirahat harus masuk tepat waktu. Jangan tunggu nanti guru sudah ada di dalam kelas baru cari dan masuk dan sebagainya. Lalu bertanggung jawab berarti harus bertanggung jawab melaksanakan tugas-tugas yang ada. Jadi kalau disuruh bikin tugas hari ini kumpul, besoknya kumpul, wajib mengerjakan hari ini dan besoknya harus kumpul. Mari kita berikan aplaus. Yang lain? Ada? Saya mau Ya. Bagaimana Angel? Silakan. nilai positif yang wajib dilakukan oleh warga kelas menurut saya adalah semangat belajar. Semangat belajar merupakan hal yang penting bagi kami para siswa karena tujuan kami untuk datang ke sekolah adalah untuk menimba ilmu, sehingga semangat belajar merupakan tugas utama bagi kami para siswa. Ya, benar sekali. Jadi semangat belajar. Jadi kita harus, kalian di dalam kelas wajib memberikan semangat. Jadi satu, kalau tidak semangat, jangan memberikan semangat, bukan memberikan jawaban ketika ulangan. Bisa kan? Setuju? Setuju. Ya, berikan aplaus untuk kita. Yang lain? Saya Oh, silakan Sofia. kita harus membudidayakan 5S yang artinya senyum, sapa, salam, sopan, dan santun. Dalam artian kita selalu senyum kepada guru maupun teman-teman yang ada dalam kelas. Begitupun sapa dan salam, harus selalu memberikan sapa dan salam kepada setiap guru yang masuk maupun teman-teman yang datang ke sekolah. Dan juga sopan santun kepada guru, begitupun kepada teman-teman. Iya, setuju. Semua setuju ya dengan Sofia? Oh, masih berikan aplaus dulu untuk Sofia. Silakan 5S. Senyum, sapa, salam, sopan, dan santun. Ini wajib dilakukan di dalam kelas. Ada lagi yang mau menyampaikan? Ya, silakan Cendri. Harus menggunakan seragam sesuai dengan jadwal yang ditentukan oleh yayasan. Ya, maksudnya bagaimana? Seperti jam olahraga pada hari Senin harus menggunakan kostum. Terus selesai olahraga itu harus kembali lagi menggunakan seragam. Ya, jadi bagaimana? Lalu bagaimana Cendri tidak menggunakan pakaian seragam? Karena masih keringat jadi belum bisa memakai seragam. Oh ya, masih teringat, jadi belum menggunakan pakaian seragam. Jadi intinya
Maksud cewek di sini adalah wajib menggunakan pakaian yang sesuai dengan jadwal yang ditentukan oleh sekolah, ya yayasan kita. Oke, berikan aplaus untuk kita semua. Ada lagi yang lain, Mas? Kasih Bu. Oke. Dengan demikian ada enam hal yang sudah kita sepakati bersama, yang nilai positif yang kita sepakati. Dengan demikian setelah ini kalian wajib menulis kesepakatan itu dan tempel di dalam kelas, menjadi acuan, menjadi aturan untuk kita semua ikuti supaya kelas kita menjadi aman, nyaman, tentram dalam hal menerima mata pelajaran, bahkan bersosialisasi, berkolaborasi dengan teman-teman di dalam kelas. Oke? Jelas? Jelas. Kita bisa bersama mengubah dunia. Percaya pada diri demi cita-cita. Belajar, bergerak, bermakna. Aku bisa belajar dari ilmumu. Oh, kamu bisa belajar dari yang ku tahu. Belajar, bergerak, bermakna. Yeah. Semua murid, semua guru, 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 semua murid. Baik, demikian anak-anak kegiatan kita di hari ini. Kita sudah melakukan keyakinan kelas di kelas kita. Itu sangat berharap supaya kita semua dapat melakukannya untuk menciptakan suasana yang aman, nyaman, dan tentram. Oke? Dan sampai jumpa minggu depan. Selamat pagi dan shalom. Perkenalkan, nama saya Supriya. Saya dari kelas 11 2. Pada kesempatan ini, saya ingin memberikan refleksi tentang kegiatan keyakinan kelas yang sudah dijelaskan bersama dengan Grace. Kesempatan kelas berisi tentang kebiasaan berupa nilai positif yang wajib dilakukan oleh warga kelas. Dan dampak yang saya rasakan yaitu terciptanya suasana kelas yang nyaman dan penuh kekeluargaan. Saya berharap apa yang diterapkan oleh Ibu Grace di kelas dapat diterapkan juga oleh semua guru yang ada di kelas. Ya, Bapak Ibu, itu adalah cara-cara ketika harus berbagi tentang keyakinan kelas di dalam kelas. Ada slide di depan? Belum? Sudah? Ya. Lalu yang paling terakhir Bapak Ibu adalah segitiga restitusi. Ya, Bapak Ibu, biasanya pemberian sanksi atau konsekuensi dibentuk oleh pihak sekolah. Dan murid sudah mengetahui setiap sanksi. Jadi misalnya kalau tidak menggunakan pakaian pada hari Rabu, misalnya menggunakan pakaian adat KI, berarti dia tidak bisa untuk masuk di dalam kelas, dia harus menggunakan pakaian yang sesuai. Nah, konsekuensi yang terjadi itu akan membuat siswa itu merasa tidak nyaman. Jadi dari ketidaknyamanan itu, bagaimana cara kita selaku guru untuk bisa membuat
ketidaknyamanan itu bukan menjadi sesuatu momok untuk dia. Nah, ada cara namanya segitiga restitusi. Nah, menurut Ibu Dian, dosen, restitusi itu adalah suatu proses menciptakan kondisi bagi murid atau peserta didik untuk memperbaiki suatu kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi dia punya cara, tips yang harus dilakukan seorang guru ketika siswa itu membuat suatu kesalahan. Jadi ada namanya segitiga restitusi, ada 3 tahapan yang harus guru itu lakukan. Yang pertama, dia harus menstabilkan identitasnya siswa, maksudnya dia harus menunjukkan bahwa apa yang sebenarnya yang terjadi di dalam perilaku siswa itu sendiri. Jadi, lalu yang kedua, membuat validasi tindakan. Maksudnya adalah murid belajar menemukan alasan mengapa dia melakukan suatu kesalahan atau masalah atau kasus yang dia buat. Apakah sudah sesuai dengan harapannya atau tujuannya. Lalu yang terakhir ialah menanyakan keyakinan dia bahwa kira-kira apa yang menjadi suatu kesepakatan yang sudah dibuat di dalam kelas, baik itu melalui wali kelas atau guru mata pelajaran, sudah sesuai dengan apa yang dia lakukan atau tidak. Maksudnya sesuai dengan dia punya masalah kasus yang dia buat itu tidak. Jadi itu dinamakan dengan sebagai sebuah segitiga restitusi. Menstabilkan identitas, melakukan validasi, dan menanyakan keyakinan. Nah, dalam praktik segitiga restitusi ini, seorang guru dapat mengambil posisi kontrol dia sebagai seorang guru. Apakah dia mengambil posisi guru sebagai penghukum, atau sebagai teman, atau sebagai pemantau, atau membuat orang merasa bersalah, atau posisi dia sebagai seorang manajer. Nah, Bapak Ibu, berikut akan ada video yang sudah saya berikan, saya lakukan di dalam kelas. Kita bisa bersama mengubah dunia. Percaya pada diri demi cita-cita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam bahagia. Bapak Ibu guru hebat dimanapun kalian berada. Perkenalkan, saya Grace Bace Oratmangun, calon guru penggerak Angkatan 4 Kota Tual. Pada kesempatan hari ini, saya akan melakukan tahapan segitiga restitusi terhadap pelanggaran yang terjadi di sekolah yang dilakukan oleh peserta didik di SMA Kristen Tual. Untuk itu, selamat menyaksikan. Engkau masih anak sekolah satu SMA, belum dapat waktu untuk begitu begini. Anak sekolah datang kembali 2 atau 3 tahun lagi. Dengan kata rayuanmu saat matamu melirik, aku jadi suka padamu. Tiap kali kau bermanja, gemetar rasa di dada. Ingin ku bisikan cinta, tapi hati ini malu jadinya. Engkau masih anak sekolah satu SMA, belum dapat waktu untuk begitu begini. Anak sekolah datang kembali
maka kalian dipanggil ke ruang guru dan bertemu dengan ibu selaku wali kelas. Tahu Bu. Tahu Bu. Kalau kalian tahu, pasti ada masalahnya. Kalau begitu, bolehkah kalian menceritakan apa masalah yang kalian hadapi sehingga bisa dipanggil oleh wali kelas? Saya Bu, jadi masalah yang saya hadapi adalah datang ke sekolah terlambat dan tidak menggunakan pakaian sesuai ketentuan. Baik, kalau begitu bagaimana dengan kamu, Claudia? Kalau saya bercerita dengan Dimitri dalam kelas, sehingga saya ditegur oleh Pak Erik. Oke, baik. Kalau kalian sudah menyampaikan masalah yang kalian hadapi di hari ini, kalau gitu Ibu ingin tahu apa alasan kalian melakukan hal tersebut. Misalnya Dimitri tadi terlambat ke sekolah dan tidak menggunakan pakaian sesuai dengan peraturan sekolah. Sedangkan kamu, Claudia, bercerita di dalam kelas. Kira-kira apa alasan kalian melakukan hal tersebut? Jadi Bu, saya terlambat karena setelah makan malam saya nonton drama Korea hingga larut malam. Dan ketika saya bangun sudah terlambat dan saya tidak memakai pakaian sesuai ketentuan di sekolah. Maaf Bu, saya bercerita dengan Dimitri tentang serial Korea semalaman. Ya, berarti kalian sudah melakukan dan menyampaikan masalah dan juga alasan mengapa kalian terlambat ke sekolah dan juga bercerita pada saat jam belajar. Tapi aku mau mengingatkan bahwa kalian sudah berada di kelas 10 dan sebentar lagi akan menuju ke semester 2. Pasti kalian sudah tahu peraturan-peraturan sekolah yang ada yang dibuat di sekolah ini. Jadi kita juga sudah pernah membuat kesepakatan-kesepakatan di dalam kelas dengan keyakinan kelas. Menurut kalian, apa keyakinan kelas yang sudah kita buat bersama? Iya Bu, kami ingat. Peraturan yang melarang tidak boleh bermain HP dalam kelas, terus menghargai sesama. Saya tambahkan Bu, harus bertanggung jawab, disiplin supaya dapat dipercaya Bu. Baik sekali. Jadi setelah kalian bisa menyebutkan keyakinan-keyakinan kelas yang kita menyusun dan buat bersama, apa yang harus kalian lakukan setelah kalian melakukan masalah atau pelanggaran-pelanggaran di sekolah? Bu, jadi kalau saya berjanji tidak akan terlambat lagi dan akan menggunakan pakaian sesuai jadwal yang sudah ditetapkan. Kalau saya Bu, saya akan berjanji saya tidak akan melakukan kesalahan yang sama ketika guru lagi mengajar dalam kelas. Begitu sesuai dengan janji Claudia dan juga Dimitri, Ibu berharap supaya setelah ini kalian pergi ke ruang Pak Erik untuk bisa meminta maaf atas tindakan yang telah kalian lakukan oleh Pak Erik selama di dalam kelas. Akan kembali ke kelas untuk mengikuti pembelajaran selanjutnya. Jangan lupa untuk tidak melakukan kesalahan yang sama. Baik Bu, silakan kembali ke kelas. Ibu selamat siang. Ya, baik Bapak Ibu, demikian video daripada cara menangani siswa yang memiliki masalah dengan menggunakan segitiga restitusi. Dan terima kasih sudah bergabung dalam sosialisasi
budaya positif di SMA Kristen Tual. Sebelum tutup, ada satu pantun yang hendak saya bagikan kepada Bapak Ibu sekalian. Pantunnya berbunyi, pisau diasah buat bertani, bawa ke ladang naik pedati. Selesai sudah sosialisasi ini, semoga menambah wawasan kita semua. Baik, selamat siang dan shalom untuk kita semua. Bapak Ibu guru hebat, demikianlah video aksi nyata saya tentang budaya positif di SMA Kristen Tual. Terima kasih. Salam guru penggerak, guru bergerak Indonesia maju. Shalom.